Halo, Assalamualaikum. Kita kembali lagi ya untuk belajar akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan yang bersumber dari persamaan dasar akuntansi. Nah, di mana video sebelumnya kita membahas mengenai penyusunan persamaan dasar akuntansi dengan studi kasus transaksi yang terjadi pada bengkel Agus. Nah, dari studi kasus itu kita susun laporan keuangannya. Tapi sebelumnya Ibu informasikan bahwa sebenarnya laporan keuangan itu terdiri dari 5 laporan. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Namun kali ini yang Ibu bahas hanya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, Ibu harap dengan video ini kalian semua itu mahir membuat itu semua ya. Nah, mari kita pelan-pelan mempelajarinya ya. Dari laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bersumber dari persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi nanti pencatatan laporan laba rugi kita patokannya persamaan dasar akuntansi ini. Nah, di mana laporan laba rugi itu diperoleh dari total pendapatan dikurangi total beban. Nah, kita lihat dalam persamaan dasar akuntansi yang kita susun minggu lalu, itu terdapat berapa pendapatan. Nah, kita tidak perlu melihat soal transaksi, namun kita cukup melihat dari persamaan dasar akuntansi ini. Ini fungsinya keterangan yang kita catat itu untuk memberikan informasi. Jadi kita tidak perlu membuka soal transaksi yang kemarin. Jadi hanya melihat di sini saja. Di sini dari persamaan dasar akuntansi ini dari kolom keterangan kita bisa melihat pendapatan yang diperoleh bengkel Agus itu ada 1, kemudian 2. Ada 2 pendapatan yang diperoleh bengkel Agus pada bulan April. Nah, pendapatan yang pertama diperoleh tanggal 8 April dan pendapatan kedua diperoleh tanggal 20 April. Kita catat di sini. Pendapatan jasa tanggal yang pertama 8 April dan yang kedua pendapatan jasa yang diperoleh tanggal 20 April. Tanggal 8 diperoleh 8.500.000. Kita tulis di sini 8.500.000 dan yang kedua diperoleh 1.300.000. Kita tulis 1.300.000. Kita totalkan dari pendapatan yang pertama 8.500.000 ditambah 1.300.000. Berarti totalnya diperoleh 9.800.000. Total pendapatan sudah diperoleh 9.800.000. Selanjutnya kita mencari total beban berdasarkan keterangan yang ada pada persamaan dasar akuntansi. Beban ada 1. Kita beri warna biar bisa membedakan. 2, 3, 4. Berarti ada 4 beban yang terjadi pada bulan April. Yang pertama beban sewa. Kita tulis beban sewa. Yang kedua beban gaji. Kita tulis beban gaji. Yang ketiga beban listrik dan telepon. Yang keempat beban keamanan.
Beban sewa 3.500.000. Beban gaji 6 juta. Beban listrik dan telepon 1.550.000. 1.550.000. Kemudian beban keamanan 600. Ada 4 beban, kita totalkan. Diperoleh sebesar 11.650.000. Berarti kalau sudah ketemu total beban, berarti kita kurangkan besarnya pendapatan dikurangi besarnya beban. Berarti pendapatan dikurangi beban. Hasilnya minus sebesar 1.850.000. Kalau minus itu berarti posisi keuangannya mengalami rugi. Ya, di sini hasilnya minus. Kalau hasilnya itu positif, perusahaan mengalami keuntungan atau laba. Ya, kalau hasilnya minus, berarti perusahaan mengalami rugi. Kalau hasilnya positif, perusahaan mengalami laba. Nah, dari transaksi bengkel Agus pada bulan April, ternyata perusahaan bengkel Agus itu mengalami kerugian sebesar 1.850.000. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu diperoleh dari modal awal dikurangi atau ditambah. Jadi tergantung dari hasil laporan laba rugi. Apabila perusahaan itu mengalami rugi, berarti modal awal dikurangi rugi. Namun apabila posisi ini itu laba, berarti bukan dikurangi, melainkan ditambah laba yang diperoleh dari laporan laba rugi. Berhubung laporan laba rugi itu perusahaan bengkel Agus mengalami kerugian, berarti di laporan perubahan modalnya, modal awal bengkel Agus dikurangi rugi, di mana modal awal bengkel Agus itu sebesar 80 juta. Kita tulis di sini 80 juta dikurangi rugi. Ruginya sebesar 1.850.000. Kita tulis di sini 1.850.000. Nah, hasilnya kita cari dulu 80 juta dikurangi 1.850 diperoleh 78.150.000. Kemudian dikurangi lagi river. River di sini ada sebesar 500.000. Dikurangi lagi river sebesar 500.000. Maka modal akhir bengkel Agus sebesar 78.150.000 dikurangi 500.000 diperoleh 77.650.000. Berikutnya mengenai neraca. Nah,
neraca ini terdiri dari komponen aktiva dan komponen pasiva, di mana aktiva itu kata lain dari harta dan pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Nah, aktiva kita ambil dari mana? Kita ambil dari sisi akun kas, perlengkapan peralatan dan piutang. Kas, perlengkapan peralatan piutang kita pindahkan ke sini. Kas, perlengkapan peralatan dan piutang. Kas kita ambil dari saldo terakhir, yaitu sebesar 74.300. 74.350.000. Sedangkan perlengkapan sebesar 4 juta. Kita ambil saldo terakhirnya sebesar 4 juta. Dan peralatan strip piutang sebesar saldo terakhir 1.300.000. 1.300.000, sehingga total aktiva diperoleh 74.350 ditambah 4 juta ditambah 1.300.000, maka hasilnya 79.650.000. Total aktiva diperoleh sebesar ini. Kemudian kita melangkah ke pasiva. Pasiva ini merupakan utang ditambah modal. Nah, kita ambil dari persamaan dasar akuntansi ini. Utang dan modal. Saldo terakhir utang adalah 2 juta. Kita pindahkan ke sini. Utang sebesar 2 juta. Dan modal saldo terakhir sebesar 77.650. Kita salin di sini 77.650.000. Maka total pasiva diperoleh 2 juta ditambah 77.650, maka diperoleh 79.650.000. Demikian laporan keuangan yang bersumber dari persamaan dasar akuntansi dari studi kasus bengkel Agus. Laporan laba ruginya mengalami kerugian. Laporan perubahan modalnya mengalami perubahan modal menjadi 77.650, dan neraca total aktiva sebesar 79.650.000 dan total pasiva sebesar 79.650.000. Demikian penjelasan saya mengenai laporan laba rugi, perubahan modal, dan yang terakhir neraca. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.